How's it going, bros? My name is PewDiePie. Enggak, nama gue Tegar. Nama gue Reynaldo. Jadi sekarang kita dari kelompok berapa sih? Kita dari kelompok Lembah Sungai Kuning. Ya, bisa dilihat di sini anggota-anggotanya Jonas Indi, Ada Muhammad Tegar Alexander, Ronaldo Tavaro, dan Zefira. gue bukan Jepira. Udah ya lanjut. Ronaldo Tavaro kan Zefira. Kita sekarang akan menjelaskan tentang peradaban Lembah Sungai Kuning. Yang kita kenal sekarang itu namanya jadi Huanghuo. Dan penduduknya disebut dengan Ciunghua, warga-warga negara tengah. Sehingga daerah itu dikenal dengan nama Chungpo. Dimulai dari tempat ini, kebudayaan Cina berdiaspora atau tumbuh kembang. Di Lembah Sungai Kuning yang subur pada 2500 sebelum Masehi, tumbuh peradaban manusia yang didominasi oleh bangsa Han. Bangsa tersebut merupakan campuran ras Mongoloid dan ras Kaukasoid. Dari bangsa Han, peradaban Cina berkembang mencapai puncak kejayaan dengan munculnya dinasti-dinasti besar di Cina. Hingga ratusan abad kemudian, dari bangsa Han ini jugalah peradaban Asia Afrika meninggalkan berbagai warisan bermanfaat bagi dunia. Seperti sistem pemerintahan, sistem pertanian, dan perdagangan aksara, kepercayaan dan teknologi, kalender, filsafat, dan sastra. Peradaban Asia Afrika yang ada di sekitar Sungai Kuning bermarkas di daerah pegunungan Kunlu yang terletak di Tibet. Ya, seperti kayak ya, biasanya kalau markas-markas itu kan ditaruhnya di gunung-gunung gitu ya. Di tempat-tempat yang dataran tinggi. Ya, agar susah dicapai oleh musuh. Karena oleh pihak yang tidak diinginkan, ya, seperti itulah. Pertanian dimulai sejak 5000 tahun sebelum Masehi, yang bisa kita bilang itu adalah zaman Neolitikum. Di dataran rendah, hilir sungai Hong dan Yangtze. Mulai dari zaman perunggu, komoditi utama adalah padi, teh, kacang, dan rami. Rami itu apaan? Rami itu sejenis makanan lah pokoknya. Ya, pokoknya itulah. Dan pada zaman dinasti Qin, pertanian itu sangat berkembang, yaitu adanya pertanian intensif, pupuk, irigasi, dan lahan gandum. Sudah dibuatnya lahan gandum. Dan sekarang kita masuk ke bagian teknologi yang sudah maju. Teknologi yang paling maju itu ditemukan saat zaman Zhou, dinasti Zhou, oleh kaisar bernama Raja Chuangzu. Xuanzu Ao membendung sungai provinsi Anhui membuat irigasi pertanian dan kanal. Untuk membuat irigasi pertanian dan kanal, bukan Gitu. Gue kan gak ngerti. Dinasti Han. Ting Huan. Waktu dinasti Ting Huan itu dia membuat kipas angin. Kipas angin kayak kincir gitu ya di istana, terus membuat kincir air, terus membuat seismogram. Seismogram itu dia untuk mengukur gempa. Ya, jadi mereka ini sebelum baru bentaran aja mereka udah zaman Neolitikum aja mereka udah bisa bikin kayak gitu, kan hebat banget gitu loh. Udah bisa bikin kincir angin serta seismograf, sementara seismograf susah banget dibikin. Dan sekarang di bagian astronomi, Cina apa yang terkenal itu bagian astronominya, terutama di bagian perbintangan. Ya, yaitu pada bikinan kalendernya mereka menanggalkan kalau 1 tahun itu sama dengan 365/4 hari, dan 1 bulan sama dengan 29/3/81 hari. Itu menurut paham geosentris mereka. Oh ya, ini peta bintang yang dibuat pada masih dinasti Tang. Peta bintang kalau kelihatannya, sorry nggak kelihatan. Dan sekarang kalender Sivan yang 1 tahun sama 365/4 hari ini itu adalah kalender kayak Masehi sekarang yang dipakai sampai sekarang. Kalender Masehi itu dari kalender Sivan ini. Pemerintahan di bagian Cina rata-rata adalah sistem unitaris. Kekuasaan kaisar adalah mutlak, boleh mengurusi politik. Tetapi ada juga sistem pemerintahan feodal, yaitu kaisar dianggap sakral
Karena Dan dia itu nggak boleh ngurusin soal politik atau kewarganegaraan secara langsung, digantikan oleh penasehat sebagai untuk mengurusi politik. Sekarang kita masuk ke dinasti yang pernah memerintah Cina di sekitar Huanghe itu ya. Pertama tuh ada dinasti Xiang, dinasti Zhou, dinasti Qin. Ada dinasti yang mungkin udah nggak heran lagi didengar, yaitu dinasti Han dan dinasti Tang. Dinasti Shang itu sudah masuk ke zaman perunggu. Raja pertama yaitu adalah Raja Taiyi. Kemudian raja terakhir adalah Dixin. Ibu kota terakhir adalah Yin. Sistem pemerintahan adalah monarki. Kepercayaan menyembah dewa Shangti. Pertanian, bertani, berternak, dan berburu. Sastra adalah seni menulis, sudah berkembang, yaitu ditulis di cangkang kura-kura. Kemudian kita masuk ke dinasti Zhou. Ibu kota dinasti Zhou yaitu adalah Haoqing dan Luoyang. Agama yang dianut yaitu Konfusianisme. Sistem pemerintahan dia adalah feodalisme. Raja pertama dari dinasti Zhou ini yaitu ada Jifa. Terakhir yaitu ada Qian. Di sini besi mulai dikenalkan. Jadi besi baru ada. Sistem dengan menggunakan Raja Fazal. Sekarang kita masuk ke dinasti Qin, yaitu beribu kota di Xiangyang dengan agama legalisme. Sistem pemerintahan adalah monarki, didirikan oleh Raja Cheng. Gelar Se Huangji. Cina diperintah oleh satu raja. Terjadi pembaharuan di sistem pemerintahan. Dan mereka adalah yang memulai membangun tembok Cina yang besar selama 2000 tahun lamanya. Berbagai penyatuan aksara menggunakan karakter Xiaochuan, penyatuan ukuran berat mata uang. Dinasti Han ya, yang di telinga kayaknya udah familiar gitu ya. Dinasti Han, ibu kotanya yang bernama Chang'an, Luoyang, dan Xuchang. Agama yang dianut yaitu ada Taoisme dan Konfusianisme. Kejayaan ketika dipimpin oleh Kaisar Han Wuti, yaitu kerajaan Korea Vietnam. Kaisar Han membuka jalur sutra. Sekarang kita masuk ke dinasti Tang. Beribu kota di Chang'an dan Luoyang dan Xianfu. Agamanya ada Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Pemerintahan yaitu ada monarki, didirikan oleh Li Shengmin oleh Kaisar Tan Aicung. Kesenian dan kebudayaan berkembang pesat Islam dan Nasrani mulai masuk. Dia runtuh pada tahun 1907 dalam sebuah kudeta militer dipimpin oleh panglima perang bernama Chu Chuan. Jadi pengaruh peradabannya yaitu kayak yang tadi dijelasin, kayak sekarang kan kayak kalender Masehi yang 365 hari itu masih digunakan sampai sekarang. Lalu kayak tembok Cina itu yang sekarang dijadiin kayak tempat rekreasi, itu tempat wisata itu juga salah satunya. Lalu kayak
alat pengukur gempa, seismometer dan seismograf tadi yang masih digunakan sampai sekarang dan sangat berguna untuk mendeteksi adanya gempa. Thank you for watching, and please comment and subscribe for more videos, and see you guys next time, bro fist. Sekian dari kami. Maaf jika ada Kata-kata yang salah dan kurang masuk enak di hati, kurang berkenan, dan jika ada salah cara dalam mempresentasikan, kami mohon minta maaf. Sekian, sampai jumpa. Wolf.